mau bilang bahwa hanya perempuan-perempuan yang sentuh pengakun iman saya tolong dong. Anak muda ini sering ada kutukan. Kelompok yang seru, Kelompok yang seru. bikin hidup lebih hidup. Kita yakin sebagian besar orang dapat di gereja. Iya. Iya. Ya. Panggungnya di gereja. Panggungnya di gereja. Betul. Cubeline Podcast. Show. Cubeline Podcast. Show. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Salam. Salam. Weh, nari keren nih. Ya. Nari keren nih. 3 orang pendeta yang masih muda-muda, masih cantik, masih ganteng-ganteng. Salam Bapak KMK, Pak Itu agak Dodi. tua sedikit. Salam ya pendeta. Salam Mbak Biefta. Salam, Salam. Nyari karena dulu deh orang muda jadi pancaran Iya. kemudaan nih kayak terpancar sekali. Makanya musuh bakal dari muda. Betul, Pak. Jadi kakek Ano ke mana? Sehat-sehat, puji Tuhan sehat-sehat. Semua sehat-sehat, Bapak pendeta, Ibu pendeta sehat kok. Sehat. Beta minta maaf, beta tanya dulu ini. Boleh. Masih kelihatan muda nih ini. Bapak pendeta umur berapa sekarang? Umur tuh hanya menyangkut angka. Jadi yang penting untuk jiwa itu masih muda. Hanya menyangkut angka. Kata-kata kuburan. Yang penting masih muda lah. Begitu. Ya ini Bapak KMK ini paling muda nih kayaknya. Iya. Dan sangat-sangat enak dengan orang muda aja. Oke, ya ini ketemu ngomongin hari ini karena dia orang muda jadi ketemu ngomong tentang orang muda nih. Nah, boleh. Oke. Untuk pengalaman karena paling pasti di semua gereja ini kan ada pemuda, ada kategori pemuda, ada yang aktif, ada yang non aktif. Ya, ada yang kreatif, ada yang kurang kreatif atau Iya. kemana. Boleh. Iya. Nah, untuk pengalaman untuk urus orang muda di gereja ini kemana? Kalau dari Bapak Betul Dodi sendiri. mulai dari yang paling senior sah. Oh iya. Senior yang mana? Oh, senior. Oh yang senior ya. Senior di sini. Iya. Mungkin- Jadi mulai dari ladies first. Ya. Mungkin dari pendeta tahu. Iya, dari pendeta. Memang kalau usia beda. Usia pelayanan juga toh. Tapi kan usia pelayanan juga. Iya. Iya, usia pelayanan. Iya. Jadi untuk pengalaman dengan orang muda di gereja ini ke mana ya pendeta? Iya, kalau pengalaman yang muda itu, ya bagi beta pemuda itu kelompok yang seru, Kelompok yang seru. bikin hidup lebih hidup. Bikin hidup lebih hidup. Jadi sana jangan hidup. Seru dan bikin hidup lebih hidup begitu. Apa keseruan dari orang muda yang bikin hidup lebih hidup? Iya, karena itu masa-masa di mana pemuda itu mengekspresikan dan punya kemampuan yang ada pada diri dalam berbagai bentuk talenta yang belum punya, dan artinya bahwa Kotong juga merasa kalau misalnya Kotong punya sesuatu rencana dengan pemuda, ya lebih tersampaikan. Iya. Artinya dong bisa mewujudkan gitu, dibandingkan yang ketika Kotong berhadapan dengan orang tua.
Ya karena kata semua di sini orang muda. Nah kalau Bapak Yefta, ini pengalaman pemuda di Rote beda dengan pemuda di Kupang begitu kan, Bapak Pendeta sebelumnya melayani di Rote. Iya. Memang di Rote beta lebih banyak urus kaum bapak. Oh, iya. Karena beta ada di UPP kaum bapak. Oh iya. Dari UPP kaum bapak, tapi kalau untuk kegiatan anak muda pasti saya mesti pergi juga. Pikir karena bukan hanya tentang urus UPP kaum bapak di kelas, tapi ya kotong pendeta harus semua, seluruh kategori ya. Baik pemuda, perempuan gemit, par, tapi ya agak sedikit lebih semangat kan pas kotong mesti bakal anak muda loh. Oh iya. Agak di suasana beda, kau akan dapat banyak hal baru. Kalau ya bukan berarti tidak dengan yang lain, tapi seperti menambah ini itu dan dong yang cepat respon apa ya? Cepat respon. Oh ya, ini akan ada perkembangan begini. Kira-kira begini karena dong juga. Iya. Nah, itu ada. Chat-chatnya kan lebih cepat. Chat. Walaupun memang kadang-kadang dong yang bapak kan sebenarnya bapak kan anak muda kan Iya. ya minta maaf selain banyak keluhan kan biasa kayak gitu ya. Wah, oke kalau kita konteks eksekusi ya ini di yang penting ngomong nanti di sidang ketemu. Yang penting ngomong kalau nanti soalnya jadi. Iya. Ya yang penting bos mau kerja mau buat mari kita buat sama-sama. Jadi kayak Kalau Bab Dodi sendiri, Bab Dodi kan lebih Ya, banyak kalau- kumpul dengan orang muda. Sebenarnya kalau ngomong tentang anak muda nih, sering ada kutukan untuk anak muda. Kalau kita kutukan, Kutukan untuk orang muda. ya kutukan istilah orang muda gitu. Iya. Jadi orang muda tuh karena lu masih muda, iya tuh, Kan lu masih muda, kurang lu sudah ada pengalaman. pengalaman, lu belum bisa dan ya masih muda. Geser dulu, dan kebanyakan orang muda tuh dia tidak ada ruang di dalam gereja, sering. Jadi selain kaum ibu, par, ya mungkin pemuda adalah orang-orang yang suka bermain di pinggir-pinggir gereja, bahkan di luar gereja karena ya pengalaman banyak sih, orang belum diberi ruang di dalam gereja karena dianggap masih muda. Artinya dong kan sering punya banyak ide-ide baru ya. Iya. Yang sepertinya belum bisa diterima di gereja. Di gereja. Iya. Dengan gereja kita yang punya tradisi toh, tradisi, kebiasaan gini, kalau orang muda datang dengan perubahan selalu dicap bahwa ini datang bikin rusak saja. Biasa begitu. Jadi banyak sih kalau pengalaman dengan anak muda, beta cuman memberi ruang saja. Memberi ruang untuk dong berkreasi dan nanti bisa dibuktikan. Kalau kasih ruang untuk orang muda, beta rasa potong lihat hal luar biasa dong bisa buat. Mungkin itu kakek. Iya. Jadi kurang tempat, kurang panggung. iya, Jadi kurang kalau tempat, kurang panggung. dong sayangnya hobi main gitar, hobi menyanyi Iya. karena son dapat tempat jadi dong Iya. lebih senang menyanyi di pinggir jalan begitu. Nah kalau bicara terlepas dari tadi kayak Ibu Pendeta bilang pemuda bikin hidup lebih hidup. Tapi pastinya dalam mengurus pemuda nih, apalagi orang muda nih kan jiwa yang masih meronta-ronta dengan banyak keinginan, Iya. masih labil begitu. Masih labil. Kira-kira ada bosan nih, pernah temui kendala apa mungkin di masing-masing medan pelayanan yang berbeda, kendalanya apa, terus kemana Ibu hadapi itu? Ibu Pendeta duluan atau Bapak Pendeta duluan? ini sempat usia nih. Ya, berarti yang usul saya. Tetap. Oh, tetap. Dalam senior tuh harus. Ya, kalau dalam pengalaman itu kesulitan mengurus pemuda itu sebenarnya datang dari mereka sendiri. Datang dari diri. Oh iya. Yaitu misalnya sebenarnya gereja beri ruang, gereja beri kesempatan, tapi kadang-kadang mereka tidak bisa memakai kepercayaan yang diberikan itu dengan baik, dan kadang-kadang juga misalnya kepercayaan orang tua yang sudah diberikan itu tidak dipergunakan, akhirnya orang tua sendiri tidak percaya dan percaya. lalu membatasi mereka. Iya. Walaupun gereja Membuka beri ruang, iya. tapi
keluar orang tua itu. Tapi karena masalah dari diri sendiri sehingga tidak bisa dipercaya. Iya. Iya. Kalau dari Bapak Yefta, ini pertanyaannya Dia memang harus begitu. harus Iya. Terakhir begitu dari ya. Bapak Pendeta Yefta. Waktu itu ada duluan saya. Oh, boleh. Jadi kita hormat senior. Kalau memang senior minta ketua duluan sangat bisa. Jadi banyak kendala sebenarnya di orang muda. Tapi kalau khusus untuk beta, kendala itu pemuda suka kalau orang Kupang bilang palese. Palese. Iya, palese atau bayu begitu. Jadi misalnya kalau dia dipercayakan di satu tugas gitu ya. Ya, tadi seperti Ibu Pendeta bilang bahwa pemuda sudah cukup diberi ruang kalau zaman sekarang di gereja. Iya. Ya, karena ketong juga di Gemit misalnya pemuda itu salah satu kategorial di UPP itu, UPP pemuda, jadi dong sudah ruang. Hanya tadi seperti Ibu Pendeta bilang juga betul dong. Kalau sudah diberi kesempatan kadang-kadang dong tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Yang beta bilang palese ini. Nah, beta kebanyakan paling tidak ya bisa dibilang dalam tanda petik tidak suka lah dengan pemuda yang sering palese. Kalau sudah diberikan kesempatan tiba-tiba Bayu kasih tinggal. Jadi ketua panitia ini Bayu kasih tinggal kalau ada soal sedikit begitu. Atau misalnya omong tak salah di ibarat Bayu son mau pi ibarat lagi. Nah, nanti urusan dalam tanda petik atau pi bujuk ya. Nah, itu yang buang energi banyak. Jadi pesan untuk orang muda dong jangan terlalu palese. Jangan terlalu palese. Artinya coba kesempatan yang diberikan itu untuk dong bertanggung jawab, membuktikan dong diri bahwa dong bisa, dong mampu. Itu pengalaman begitu. Ya kalau ada kendala-kendala ya jangan lari lah, fight begitu untuk orang muda. Jadi ya yang beta alami itu saja. Kendalanya anak muda suka palese, kok kasih tinggal tugas. Begitu kayaknya. Misalnya belajar bertanggung jawab nih Ya, sekarang nih masih harus mudanya. bertanggung jawab. Kalau dengan tugas dan pelayanan Son bisa bertanggung jawab karena Betul. bisa bertanggung jawab ya orang tua anak nona. Ya, Haleluya. ya betul. Oh iya. Betul. Dan betul di gereja itu ruang toh, Bapak. Iya, Ruang untuk untuk belajar. berkreasi, bertanggung jawab. Iya. Kalau di gereja saya pimpin ibadat saya berani, apalagi mau pimpin orang tua anak nona. Begitu kasih tugas untuk WL Son mau, begitu kasih tugas untuk pimpin firman Son mau. Nah ini Baru ini minta kalau nikah, yang masa mau begini bisa? nih, makanya kita bilang hati-hati kalau dapat nyong yang mau begitu atau nona yang mau begitu ya. Kalau Bapak Yefta sendiri dalam pengalaman kalau Rata-rata kita sama ya urus mereka yang masih dalam proses untuk beta ini sebenarnya mau apa ini? nah Beta ini ada begini, beta seperti ini dan mungkin juga ini jadi tempat untuk dia coba untuk menemukan diri bahwa beta ada seperti ini. Ya betul bahwa kau tuh kasih ruang di gereja untuk dong. iya. Dan ya kita berharap itu saatnya untuk dong juga ya memang kesempatan untuk menunjukkan bahwa beta juga ada potensi ini, ada potensi itu. Ketemu mau itu dia muncul sebenarnya. Iya. Ketemu sama-sama kerja tim juga. Iya, iya. Di ini kan Ada memang dalam kan ada satu kelompok. ada dalam ya. kelompok kira-kira Komunitas. dan dong kan ya selama ini di rumah sendiri di lingkung segala Dunia. macam dan Dunia, dunia ya. begitu kumpul semua nah ini yang nanti repotin dirikan di sini dirikan di sini buat kumpul kira-kira pas loh dong pada ketemu dan kita banyak mengalami kesulitan tuh gara-gara itu Iya. dong bakal ketemu beta di sini begini beta di sini begini begitu sudah jadi ini karena masing-masing akan berusaha untuk paksa diri paksa nah ya lebih kayak bagaimana rendah hati untuk saling menerima bersama bahwa ini kau pun tanggung jawab bersama Ya, macam Iya. ketika ada dalam komunitas. hal dalam komunitas bagaimana saling memahami Iya. memahami tugas tanggung Iya. jawab di bagian-bagian sehingga oh ya kotong harus melewatkan itu harus kasih kuat itu sudah kan rata-rata kita ujungnya kita Iya. palese Iya. Nah ya kalau kalau baketum itu masing-masing yang depung akhirnya aduh kemana sudah tapi ya itu juga jadi tempat yang bagus toh untuk selain mempelajari apa kau tugas sama-sama tapi juga mempelajari teman juga
Ya di ujung kita mempelajari kawan. Kalau kawan begini, kalau kita kerjaan dia begini, ujung kalau dia suka dengan dia, Bungkus. bungkus suka. Bagus tuh. Kami kerja tim, Iya. kita senang anak muda ya, kemudian kerja di urusan gereja dan Iya. kemudian Bersama. bagus suka. Puji Kalau Tuhan. itu doa akan sangat mendukung kita dalam pelayanan. Oh, iya. Pasti doa akan sangat begitu. Karena menemukan bukan hanya dapat cinta Tuhan satu, Iya. tapi cinta dari laki-laki nyong yang betul-betul Orang Terlepas dari Orang itu gereja. justru memang sudah belajar memang setia dalam pelayanan. Jadi sendiri Iya, bukan begitu. Bersemangat. Dan cinta memberi semangat. Lagi. Atau Herman, pakai itu juga begitu. Coba ulang tadi cinta memberi apa? Cinta itu Cinta itu memberi semangat pemuda berbuat lebih. Catat itu, catat. Cinta itu memberi semangat. Cinta itu dari semangat untuk pemuda bisa berekspresi Berekspresi. kepada Tuhan. Nah, bicara tentang ini nih. Nah, pastinya seperti tadi tentang kendala yang dialami dan lain-lain nih. Nah, pastinya persekutuan pemuda ini harus tetap jalan walaupun misalkan ada yang palese, ada yang karena masalah kepercayaan tadi. Nah, kalau kondisi yang itu yang dialami, kira-kira solusinya apa gitu yang dibuat supaya persekutuan ini kembali Oh, bagus. kali ini Bapak Yefta yang Bapak Yefta duluan. duluan. Oke. Oke. Jadi beta memberikan pertanyaan, yang lain memberikan menunjukkan. Iya. Posisi. Oke. Silakan. Aduh. Nah, memang karena ya lebih ke banyak pendekatan saya. Pendekatan. Ketemu bicara seperti Komunikasi. apa ya komunikasi bersama. Ya walaupun kadang-kadang ya itu sulit. Apakah dia palese atau apa, tapi ya tetap kita mesti Rangkul. kembali lagi. Mari mulai lagi kok, ketemu mulai lagi ini, bikin itu dan segala macam. Ketemu tanggung jawab masih ada nih. Mari kok ketemu selesaikan sudah kok atau apa lagi. No. Tapi lebih ke arah itu untuk memulai lagi penyelami. Tapi juga selain memberi ruang, fasilitas dan hal-hal lain yang berhubungan dengan anak muda. Sambil juga membangun ya itu sudah untuk hal apa ya mindset ya. Iya. Karena kadang-kadang non cuma itu sudah, tapi karena mindsetnya selalu dianggap dong sonde ini itu Yeah. segala macam akhirnya Iya. kalau begitu bukan hanya urusan anak muda, tapi urus di orang tua juga kelompok kaum bapak, kaum ibu yang Iya. selalu menganggap bahwa ini anak muda dong sonde ini. Iya. Jadi kerja kita yang lain adalah yang sebelah dong Iya. itu Sebelah. supaya merubah dong pola pikir tentang anak itu. muda. Iya. Baik lebih kayak arah itu. Iya. Kebanyakan orang punya pandangan rendah terhadap orang muda tuh karena itu pikir dong tuh hanya bisa duduk minum mabak di pinggir jalan. Gitu. Jadi mukas dong kepercayaan juga model begitu tuh. model begitu. Nah, iya. Nah, kalau pendeta sendiri solusinya apa? Kalau kita perbanyak seperti apa ya tadi, perbanyak komunikasi. Berbanyak komunikasi, sering kumpul-kumpul. Iya, kumpul bicara dan kita bersyukur itu banyak dari pengalaman yang kita alami bahwa ya pemuda walaupun masing-masing dengan karakter, pikiran, pendapat, tapi masih mau diajak bicara, Iya. diajak duduk sama-sama bicara untuk melihat ya, kendala-kendala yang ada dan kemudian sama-sama cari solusi. Sejauh ini solusi itu banyak datang dari kita sebagai pemimpin sebenarnya, tapi bersama. Kebersamaan. Iya. Ngomong dengan cendong sendiri mungkin bisa Betul. kasih tahu ketong dong mau apa. Iya. Iya, iya. Kalau Bapak Dodi sendiri Kerman. Nah, kadang kalau Mbak Iu tuh mau ketemu dong mau ketemu le. Kalau ya mungkin mirip, Iya. tapi kalau beta ketika menghadapi pemuda dengan dia punya kompleksnya ya, dia punya orang bilang keruwetan ya, sering beta pakai tips gini kayak Geno, menjadi teman seperjalanan, Menjadi teman seperjalanan. menjadi sahabat. Bakal. Iya. Karena Jadi beta pendeta, dia pemuda tidak menghalangi kotong bisa berkawan, bisa bersahabat gitu kan.
orang tua dan anak muda anak ya bukan berarti dong bisa bersahabat. Tuhan bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba tapi sahabat. Jadi banyak hal, banyak soal yang kita bisa selesaikan dengan cara pendekatan menjadi teman seperjalanan, menjadi sahabat dengan dong. Ada dengan dong, bergaul dengan dong, gitu. Dan kita menjadi paham. Oh, soalnya di sini. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai pendeta memberi solusi seperti itu. Ketimbang kalau kita datang seperti orang tua atau seperti model polisi dan berdiri dan lu salah ini, lu salah, nah itu dong akan tambah lari nih. Tambah jauh. Ya, jadi Metode ya, pendekatannya dengan seperti itu. metode pendekatannya menjadi kawan seperjalanan, menjadi sahabat dengan dong, berteman, berkawan. Ya, pengalaman beta sih bukan berarti karena suka kawan, jadi dong anggap potong remeh sombe. Ketika berteman, dong bisa tahu menempatkan posisi. Potong kawan tapi ini bapak pendeta, potong kawan tapi ini potong orang tua. Anak muda sangat tahu menghargai orang. Begitu. Tapi kalau dia tidak dihargai, dia lebih tidak menghargai lagi. Biasanya begitu soal anak muda. Memberontak. Iya. Berontak. Dia bisa melawan. Jiwa. Iya. Banyak hal sekarang anak muda dengan orang tua dong susah menghargai, bahkan dong bisa lawan. Kalau orang tua terlalu menekan. Iya. Jadi tips ya bagi teman-teman, mungkin ini bukan satu-satunya sih. Kalau mau bergaul dengan anak muda silakan jadi kawan, jadi sahabat, jadi teman seperjalanan gitu. Dari sana bisa tahu banyak hal sih kayaknya. Dan kalau angkat kepala juga. Jadi tempat curhat. Oh begitu. Wih, ini tambahan yang bagus. Setelah Pendeta sering jadi tempat curhat orang muda. Oke, setelah ini kita lanjut curhat. Nah, sekarang kita bicara tentang orang muda yang sekarang nih. Orang muda yang sekarang nih kan tadi sempat kayak Bapak Yefta bilang dari komunitas ini, ini, bahkan dong menemukan zona nyaman di luar gereja begitu. Apalagi dengan dunia hiburan yang son perlu jalan-jalan, koton di rumah juga koton bisa terhibur. Banyak doktrin yang salah begitu. Apalagi yang suka baca-baca ini dan itu akhirnya terpengaruh. Ya, ada orang muda yang sampai terpengaruh dan bahkan itu menjadi zona nyamannya dong. Sonde lagi di gereja. Nah, caranya bagaimana supaya orang-orang muda yang dianggap tersesat ya dalam tanda kutip ketong bawa dong kembali. Aduh tersesat terlalu kasar. Walaupun dalam tanda kutip tapi Iya. Ya maksudnya ya Bisa juga. menyesatkan diri tersesat domba di yang dunia maya. tersesat di dunia maya. Harus ditarik kembali. Iya, caranya bagaimana bawa kembali dong ke jalan yang benar. Maksudnya jadikan gereja atau komunitas orang muda Kristen itu sebagai komunitas yang nyaman, rumah yang nyaman lah buat dong. Jadi ketika dong ada di situ, dong punya pendapat bisa diterima, dong merasa bahwa dong dimiliki di sini. Ketika dong berpendapat atau dong kreativitas bisa diterima di situ. Woi, beta kira ini pertanyaan skripsi ini. Agak berat. Beta ambil ballpoint. Mulai dari mana nih? Ketesus. Kalau ini mulai dari sini, Sir. Kalau ini mulai dari sini. Beta. Oke. Oh ya. Jadi beta maksudnya ke orang muda di zaman sekarang gitu loh. Ya. Orang muda di zaman sekarang. Ya, kembali pada memang zaman sekarang nih. Dulu kita ada dalam komunitas besar, gitu. Pengalamannya sedikit ya. Dulu kalau kita mau berkumpul tuh kayaknya, misalnya perlu WA, SMS, kita sudah tahu jam berapa kita berkumpul. Kita akan baca. Sekarang undangan bilang jam 4 nih Bapak. WA, nanti sebentar rapat jam 7 baru mulai. Karena apa? Anak muda sekarang lebih asik dengan di komunitas yang kecil atau lebih asik dengan di dunia sendiri ketimbang dia ada di dalam persekutuan yang besar. Beta satu soal anak muda itu harus tahu bahwa mana yang lebih berguna untuk hidup dan masa depan. Oke, kalau memang lu rasa bahwa kehidupan yang sekarang lu jalani dengan kenyamanan dan yang sekarang bisa menentukan lu masa depan lebih baik, lu buat sah. Dengan misalnya, lu kebiasaan bergadang, main TikTok, scroll sampai tengah malam, sampai besok bangun pagi, bangun jam 9, jam 10 pagi, melupakan banyak hal. Ya, jangan mimpi lu bisa menjadi orang yang hebat, yang besar.
Jadi dong perlu karena kebanyakan anak muda tuh realistis kan. Jadi kasih tahu sedang kalau begini berguna tidak loh, masa depan seperti apa? Dong perlu diberikan gambaran terhadap itu. Karena dunia sekarang nih tantangannya di keahlian nah. Ya. Kalau anak-anak muda sudah punya keahlian, ya ijazah tuh kembali ya dia hanya sebagai satu surat tanda tamat belajar saja. Ya, kalau dia tidak punya keahlian, dia tidak terlalu berguna. Ambil contoh misalnya main musik. Kakek Eno kan begitu. Iya. Ya toh, kakek Eno main musik, dari keahlian musik itu kasih les orang dan dapat uang dari situ. Itu kan luar biasa bisa bertahan. Jadi kita perlu disadarkan mereka soal perubahan mindset itu bahwa ini berguna ke gaya hidup model begini. Harus dikasih ingat di orang tua, gereja, di persekutuan seperti itu. Betul mungkin itu nanti ditambahkan oleh dosen senior. Oke. Sekarang yang mana duluan? Oh ibu. Ibu. Kalau beta kasih tanggung jawab. Kasih tanggung jawab. Kasih tanggung jawab ya, kalau ada satu kegiatan kita berani untuk menyerahkan tanggung jawab itu kepada dia. Tentu beta juga sudah tahu dia itu seperti apa. Beta cukup mengamati dia, kasih dia tanggung jawab. Dan itu ketika dia mengerjakan itu ternyata dia juga ada. Dia bisa. Dia bisa. Dia juga bisa. Betul. Iya, yang penting kasih dia tanggung jawab. Dia dapat Iya. pengalaman ya. Pengalaman. Di gereja kebanyakan bisa dipakai juga di dunia luar ya. Di dunia luar. Terus beta selalu bilang jangan paksa untuk melakukan apa yang potong sudah bisa. Iya. Tapi hal yang kecil yang potong bisa itu potong harus maksimalkan. Yang kecil yang iya. Kalau Paksa diri. Jangan paksa diri. kalau sudah bisa ya jangan lakukan itu, lakukan yang Ketemu bisa apa yang ketemu bisa. optimalkan walaupun itu dan kecil, tapi itu dia. Oh iya. iya. Kalau dari Bapak Yefta sendiri, Baik. Kau kan sering bilang bahwa anak muda itu masa depan. siapa? Tapi harus kau merubah itu lagi. Anak muda itu masa kini. Anak Iya. muda itu Setuju. masa kini. Masa kini. Masa kini. Masa kini itu miliknya anak muda. Betul. Kan kita tahu sama-sama kecinggihan teknologi dan lain-lain. Soal kas kami yang bilang itu dong, jadi masa kini dong punya masa Iya. kini. Jadi harusnya dong sadar untuk memulai dari apa sekarang. yang dong punya sekarang, apa yang menjadi kebutuhan kita, dong kebutuhan dan kebutuhan masa kini seperti apa. Iya. Karena dunia ini dong pun semua hal. Karena itu lebih banyak ada bicara dengan teknologi, komunikasi, informasi, gadget dan kawan-kawan. Itu semua di dalam. Jadi dong yang cepat menguasai, yang cepat untuk ambil alih. Dan karena itu, kau berharap itu dong pakai untuk kita pelayanan di gereja. Untuk pelayanan di gereja. Ya, karena dunia sekarang itu dong punggung. Kau tuh cuma bisa bilang itu tulang punggung nanti. Sudah terlambat. Kapan? Nanti raya dong tua. Bisa bikin apa-apa. Kau tuh bikin sekarang sudah. Karena memang harus sekarang. Harus sekarang. Jadi kalau udah di mana sudah sekarang. Sudah bisa tunggu lagi. Mari kasih diri sudah. Untuk kita tugas, kita tanggung jawab, untuk pelayanan dan kau tuh keahlian. Semua ada di sini. Kita punya keahlian yang zaman sekarang mau itu pakai sudah bisa simpan lah. Walaupun kadang-kadang kau tuh pikir dia main HP segala, tapi dia ada kerja tuh. Iya. Betul. Dia harus bekerja di berjam-jam kalau berjam-jam bagi sedikit potong yang tadi itu pak taruh di gereja kan bagus juga. Karena keahlian itu ada, tinggal menolong kita untuk hal-halnya. Memang kesulitan kita adalah memfasilitasi tambahan-tambahan ya. Kotong juga di gereja mungkin sudah bisa langsung bilang pak semua satu kali lengkap. Gereja dengan kemampuan finansial yang terbatas ya pasti kotong bilang ya pelan-pelan kok. Sama kayak ini nih sekarang nih. Iya. Ini coba tuh pelan-pelan dong. Kasih kawan-kawan dong sedikit-sedikit pelan-pelan dan apa yang ada yang bisa kau tambahkan. Tapi dengan berjalan waktu kan kau semakin terasa. Terasa bahwa kau punya dasar, tambahkan lagi apalagi kau dunia, kau pelajari, makin hari akan makin terlihat. Kau sebenarnya arah mau kemana? Ya, ikut masa kini, ketemu sudah. Iya. Hari akhir sudah. Kakek Eno terlalu tertegun sampai
terlalu masuk betul-betul menyerap dalam otak dan jiwa. Betulnya dia itu. Yang terakhir nih untuk orang muda, kira-kira tips dan trik nih untuk orang muda, pesan-pesan terakhir, Pesan terakhir suami. pesan-pesan orang muda ya di luar sana ya mungkin sampai hari ini masih nyaman dengan dong punya zona di luar gereja. Ini sampai duluan lagi. Tolong berlangsung kali. 1, 2, 3 langsung. 1, 2, 3 langsung jawab. Iya. 1, 2, 3 langsung jawab semua. Mulai dari mana? Mulai dari sini lah. Baik. Nah, itu kalau pesan atau Harusnya terakhir mulai dari. oh iya harusnya itu. Tapi biar ketemu adik-adik mengalah. Jadi pesan untuk orang muda, masa muda itu sebenarnya masa yang indah. Masa muda itu sebenarnya masa yang tidak bisa terulang. Masa dimana ketemu punya kekuatan itu lagi di puncak. Masa dimana ketemu punya imajinasi itu lagi tinggi. Gitu. Lagi hebat-hebatnya kita. Ya dalam masa kehidupan manusia kan begitu. Dari anak naik pemuda itu puncak itu. Jadi itu dia bisa buat apa sih? Dia bisa buat apa sih di situ? Jadi pesan beta cuma begini. Di masa muda, di masa dimana dia punya kekuatan 100%, dia punya ide 100%, dia punya imajinasi 100%, itu dia perlu sadar akan dia pun diri, dia pun keberadaan. Kesadaran itu penting. Dia perlu sadar bahwa dia itu di mana dia ditempatkan, begitu ya. Dia perlu sadar akan dia pun diri, apa yang dia miliki sebagai talenta dalam diri untuk dia kembangkan berguna bagi sesama, memuliakan Tuhan. Itu bagi beta. Jadi dia perlu sadar diri, sadar keadaan, gitu. Jadi kesadaran itu penting. Sadar bahwa beta muda, posisi di mana beta lagi kuat, lagi hebat, lagi strong, posisi di mana beta harus berguna. Jangan dia lemah, jangan dia susah banyak ide lebar dan beta mau serahkan diri untuk Tuhan melayani alasan bisa. Kuat-kuat di mana? Kuat di mana? Itu timba banyak pengalaman. Supaya dia banyak cerita ketika dia tua. Jadi mungkin itu. Ya beta itu sah. Iya. Silakan. Kalau beta bersyukur karena mengalami masa kanak-kanak dan masa muda yang indah. Karena itu beta selalu ingin Sekarang suruh. di masa kanak-kanak dan muda yang indah itu berdampak pada masa sekarang. Iya, cara sekarang suruh. Indah. Lebih bahagia. Jadi beta selalu punya keinginan supaya anak-anak dan orang muda itu juga mengalami seperti itu. Iya. Artinya jangan sampai ketika sudah tua kau menyesal karena kau kehilangan Masa-masa masa-masa indah. yang Iya. sebenarnya indah itu. Iya. Sehingga ya bagi beta pemuda harus pakai kesempatan yang ada untuk berkarya, kesempatan yang ada untuk berekspresi, untuk melakukan apa saja, tentu hal-hal yang positif, Positif. hal-hal yang positif untuk bisa menjadi berkah dan ini dan juga Dari Bapak Yefta sendiri. Apa ya? Ketemu game ini kan rata-rata sama pedesaan nih. Iya. Rata-rata Iya. sebagian besar. Proses pembentukan diri itu di desa-desa, pembentukan kualitas berani, Iya. tampil, bohong dan lain-lain tuh. Beta yakin sebagian besar orang dapat di gereja. Iya. Iya. ya, Panggungnya di gereja. Panggungnya di gereja. Betul. Panggungnya ada di situ itu. Iya. Iya. Kapan orang kasih kesempatan untuk ngomong baik di Iya. di ibadah Di di depan. depan senang panitia di ibadah Di depan. di depan Iya. bicara membangun rasa percaya diri gereja
komunitas yang lain ada, tapi dia tidak rutin sama seperti gereja. Itu kan sekali-sekali baru. Oke, lu ini urusin, tapi mungkin 1 tahun 1 kali. Iya. Kalau di gereja kan tidak. Tiap minggu tuh Tiap ada. minggu. Tiap minggu, tiap kali. Jadi kan dia akan makin dibentuk dari situ. Nah, kalau dia tidak memanfaatkan kesempatan itu, nanti dia ketinggalan. Besok ada ruang lagi. Ya, besok ada ruang. Ruang di mana? Ini sudah di ruang gereja. Kotong ya harus membuka diri seluas-luasnya untuk kasih kepada anak muda tempat untuk dia di situ, menolong dia untuk banyak hal. Sekaligus juga dia dapat ruang yang lain dengan teknologi dan lain, dia bisa bantu kita untuk tambah lagi. Ya betul, bahwa kotong main di dunia maya dengan segala macam. Tapi ada saat tertentu kotong ada di dunia nyata. Iya. Ternyata kita pertama buka mata mari dia sering keluar kayak gereja. Sudah keluar kayak gereja sehingga beta ada di sana temukan banyak hal. Ya untuk kotong lah begitu. Begitu. Jadi sebenarnya selain untuk memuliakan Tuhan, ini juga merupakan wadah di mana orang muda belajar berorganisasi, belajar untuk menjadi pemimpin, setidaknya memimpin diri sendiri. Luar biasa. Iya. Jadi pesan terakhir yang dapat nih setelah ketemu orang banyak nih. Jadi, Ya, jadi- caranya begini. Tadi kan kakek wawancara Iya. betul semua. Iya. Kali betul 3 mesti sepakat tuh. Betul mesti tanya kakek. Sudah beta langsung jawab. Jadi bagi beta Pertanyaannya adalah Kau kan semua orang tua. Jadi kakek Eno silakan mewakili orang muda. Oke. Pesan kasih orang Pesan tua. kasih orang tua. Pesan Beta kasih untuk pendeta. orang Kira-kira muda. kau nih mau apa? Oke, untuk orang muda tapi sendiri. juga kepada kami. Ah. Kan kotong oke lah. Pesan Pendeta. Pendeta juga ya. Iya. Pendeta. Orang tua dong. Setelah kira-kira. urus pemuda Kupang Ya. Barat, kira-kira pemuda Kupang Barat itu maunya seperti apa? Ya. Jadi bedanya Ini baru pernah terjadi. Awas ditanya ya. Iya. Ini baru pernah terjadi nih. Awas bertanya. Oke, yang pertama untuk orang muda. Orang muda hari ini adalah mimpi bagi generasi yang akan datang. Mau jadi apa generasi yang akan datang tergantung pemuda sekarang. Sehingga tidak heran kalau ada di tempat di mana dia punya tidak ada perubahan. Yang mabak dari dulu tetap mabak. Karena mimpi mereka rusak. Oh iya. Kalau kita hari ini kita jadi mimpi mereka dengan melakukan hal baik, maka kita punya anak-anak parju bermimpi untuk melakukan hal yang sama. Ya, itu untuk pemuda. Untuk Bapak Pendeta, Iya. minta maaf saya belum pendeta. Ya. siap Minta maaf. Ini suara pemuda. Siap. Yang kami butuhkan adalah komunikasi seperti tadi. Ketika ketemu berbicara seperti ini, jadi ketika ketemu mengalami kendala dalam pelayanan atau kendala dalam masalah percintaan dan lain-lain, ketemu bisa jadikan sebagai teman curhat. Iya, dengan itu pun ya pengalaman juga. Suka lapor Iya, pendeta. bukan suka lapor pendeta, tapi kayak ada penguatan sendiri begitu. Ketika ketemu bicara-bicara, kasih kuat dengan firman Tuhan, kakak. Cinta itu kuat seperti mana. Terus beta harus mati dong. Terus beta harus mati. Iya, jadi teman yang enak terus memberi ruang untuk pemuda berkreasi, kreativitas, karena banyak orang muda yang punya kreativitas tapi ketika tidak diberi ruang, jalan yang mereka pilih salah. Gitu. Jadi memberikan ruang kepada orang muda, bukan saja kepada orang tua tetapi juga orang muda butuh ruang. Iya. Dan juga yang terakhir untuk bepun teman-teman Kuba lain, ya, ini orang-orang muda semua yang ada di Kuba lain. Podcast Kita show. mau bilang bahwa hanya perempuan-perempuan yang sentuh pengakuan iman saya tolong dong. Itu Iya. maksudnya apa itu? Jadi hanya perempuan-perempuan yang sentuh gereja saya, yang sentuh belajar setia saya, yang bisa temani dong. Iya. Itu saya sudah ada pertanyaan lanjutan. Saya kira. Oke, terima kasih untuk bincang-bincang yang seru ini hari. Iya. Terima kasih sudah undang Terima kasih. di Kuba Lain Kuba Lain Podcast Show. Terima Jadi kasih, nanti ya. minta maaf ketemu duduk lama dari tadi, Iya. belum ada minuman Air di sini. mandi kok. Nanti besok-besok nanti saya mau ada atau kas duduk di sini.
Terima Tapi kasih. kasih duduk di botol kosong saja. Botol lagi. Sponsor. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih sekali Baik, lagi salam, pendeta. salam. Terima kasih, Pendeta, senang Tuhan sekali Yesus bisa memberkati bicara-bicara. Ya. dalam pelayanannya. Ya. Shalom. Salam.